Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, ibu-ibu. Apa kabar? Kembali lagi dengan saya di video kedua dalam rangkaian bagaimana sih caranya membuat deskripsi produk dan foto yang menarik gitu, sehingga pembeli itu sebelum memutuskan membeli kan harus tertarik dulu terhadap foto yang Bapak Ibu upload di marketplace atau media sosial yang Ibu punya gitu kan. Jadi, nah saya tidak akan berpanjang lebar. Saya langsung aja share screen atau presentasi yang menampilkan bagaimana sih contoh-contoh deskripsi produk dan foto yang menarik seperti itu. Oke, jadi yang pertama adalah apa sih yang dimaksud dengan deskripsi produk? Nah, deskripsi produk itu adalah uh, ketika ibu pasang foto, nah itu ada penjelasan. Ada penjelasan misalnya ini harganya berapa, warnanya apa, atau misalkan kalimat-kalimat yang menarik lainnya. Nah itu yang dimaksud dengan deskripsi produk. Atau biasanya dikenal dengan nama caption. Tapi nggak apa-apa, kita pakai deskripsi produk aja. Nah yang pertama harus dilakukan adalah jelaskan secara detail warnanya apa. Misalkan ibu punya produk sesuatu produk katakan batik gitu ya, jelaskan warnanya apa, kemudian motifnya seperti apa, kemudian bahannya apa, kemudian bagaimana cara pemesanannya, atau kalau misalkan memungkinkan bagaimana cara pencuciannya, kemudian apa namanya, nomor yang bisa dihubungi atau bagaimana dan hal-hal yang biasanya akan ditanyakan oleh calon pembeli gitu. Itu yang juga harus diperhatikan ya ketika membuat deskripsi produk. Nah, yang kedua adalah kita harus menggunakan kalimat yang menarik dan disesuaikan dengan usia target pasar. Jadi misalkan, oh batik ini cocok buat ibu-ibu sekitar usia 30 sampai 50 tahun. Nah, tidak mungkin kan kita menggunakan bahasa yang digunakan ketika menjual produk remaja misalnya seperti itu. Jadi digunakan sesuai dengan kira-kira target pasarnya itu untuk berapa tahun, laki-laki atau perempuan seperti itu. Nah, itu juga harus disesuaikan. Kemudian tonjolkan keunggulan produk, tetapi tidak melebih-lebihkan kualitas produk. Maksudnya seperti apa? Jadi misalkan produk ibu ini punya keunggulan apa dibandingkan dengan produk yang sejenis yang lain gitu kan. Nah, di presentasi sebelumnya kan sudah saya jelaskan bahwa produk ibu itu harus punya daya saing. Nah, di dalam deskripsi produk itu waktunya ibu membeberkan atau memaparkan apa sih keunggulan produk ibu dibandingkan yang lain. Misalnya dengan harga yang sama di produk ini pembeli akan mendapatkan bahan yang lebih halus atau motif yang lebih bagus atau teknik pembatikan yang lebih halus seperti itu. Nah, itu penting. Tetapi yang perlu diingat juga jangan melebih-lebihkan kualitas produk. Misalnya ini motif apa namanya untuk bahannya adalah kain berbahan grade B gitu kan, tetapi kemudian ditampilkan di dalam deskripsi produk bahwa ini kain bergrade A gitu. Nah, itu tidak boleh ya Ibu ya. Terus kemudian gunakan kata-kata yang mudah dimengerti oleh calon pembeli. Pasti, jadi tidak perlu menggunakan kata-kata yang susah gitu kan, yang misalkan pakai bahasa-bahasa yang aneh-aneh gitu. Misalnya kita dikenal misalkan teknik ini, teknik itu di batik gitu. Nah, tapi kan tidak semua orang itu mengetahui tentang teknik-teknik tersebut. Jadi cukup misalnya menyebutkan bahwa oh ya ini batik tulis misalnya, batik cap misalnya. Nah, itu lebih familiar ya, lebih dimengerti oleh pembeli. Begitu juga dengan nama-nama bahan atau nama-nama teknik atau nama-nama apa motif gitu yang lebih mudah dimengerti oleh pembeli dan sudah diketahui
diketahui secara umum oleh masyarakat gitu kan. Misalnya kalau misalkan pengen keren nih pakai bahasa Inggris tapi bahasa Inggrisnya malah salah-salah, nah itu tidak perlu. Jadi kita pakai bahasa-bahasa yang mudah dimengerti saja. Jadi nanti orang pembeli akan cepat ngerti gitu. Oh, ini batik, jualan batik, harganya segini, warnanya ini, ininya ini. Nah, itu akan lebih mudah gitu. Pembeli itu akan lebih jelas gitu. Kemudian, nah, ini ada contoh deskripsi produk saya ambil dari beberapa online shop ya, yang misalkan memberikan informasi yang lengkap dan tidak lengkap. Misalnya, yang satu dari online shop Wearing Klambi misalnya dia memberikan keterangan ya, ada material bahannya, ada warnanya, kemudian ada berapa warna yang ada gitu, tersedia dalam berapa warna, kemudian tekniknya itu seperti apa, detailnya itu laser atau apa gitu. Nah, nanti misalkan Ibu bisa juga teknik cap, teknik tulis dan sebagainya itu bisa dicantumkan gitu kan. Terus harganya berapa, pemesanannya di mana gitu. Nah, itu sangat penting gitu kan. Terus kemudian bahasa yang menarik, misalkan bahasa yang apa sih menarik pembeli, misalkan ini exclusive signature pattern from Harum series misalnya. Nah, itu kan semacam memberikan pembeli spesial gitu. Jadi, oh ini nih produk eksklusif nih gitu. Tapi dia tidak melebih-lebihkan produk, misalkan dia mencantumkan produk bahannya voal, ya bahannya voal, jadi ya sudah gitu. Itu yang dimengerti oleh pembeli, kira-kiranya bahan voal itu seperti apa. Nah, sedangkan yang kedua ini hanya ada banyak kata, misalkan desain ini membuat orang jatuh hati, tapi desain yang seperti apa tidak tahu. Misalkan kalau misalkan Ibu nanti bilang bahwa oh motif ini sangat bagus. Nah, motif yang seperti apa? Jelaskan. Misalkan oh ini motif bandeng lele gitu misalnya. Terus apa gitu terdiri atas bandeng dan lele atau apa seperti apa, nanti bisa juga dicantumkan misalkan sejarahnya seperti apa, tapi tidak perlu panjang lebar juga gitu. Nah, tidak ada harga juga dicantumkan di sebelah sini, kemudian bagaimana cara pemesanannya juga tidak ada. Jadi kalau bisa ketika membuat deskripsi produk dalam satu produk itu sudah lengkap. Calon pembeli itu sudah tahu apa yang harus dilakukan untuk memesan satu barang tersebut gitu ya. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah penting, yang sebenarnya jauh lebih penting yang sangat penting juga adalah membuat foto yang menarik. Nah, membuat foto yang menarik ini orang kan karena kita nggak bisa bikin pembeli itu nggak bisa pegang bahan, nggak bisa pegang barang, jadi satu-satunya jalan adalah melihatnya dari foto gitu. Yang pertama apa yang perlu dilakukan adalah background yang polos, ya alas foto gitu kan. Jadi batiknya itu dialasin, dialas foto yang polos gitu kan, tidak perlu karena batik kan pasti sudah bermotif banyak ya. Jadi kita perlu alas polos. Warnanya seperti apa? Kalau memungkinkan adalah warna yang kontras dengan warna dominan batik tersebut, warna dasar batik tersebut. Misalnya kalau warna dasar batiknya gelap, ya cari background yang terang gitu. Kalau warna dasar batiknya terang gitu, cari background yang gelap. Jadi nanti disesuaikan aja. Kira-kira nanti bagusnya seperti apa gitu. Nah, kalau misalkan produk adalah sesuatu yang bisa dipakai, misal baju, rok, atau kain juga kan nantinya bisa dipakai ya. Nah, itu akan lebih baik jika menggunakan model untuk menampilkan produk gitu. Jadi agar calon pembeli itu dapat gambaran, oh kira-kira kalau dijahitin tuh nantinya seperti ini gitu. Nah, yang tidak kalah penting adalah pencahayaan harus cukup terang. Jadi gini, kalau misalkan Ibu memotret produk dari dalam ruangan atau indoor, itu pastikan cahaya lampu atau settingan handphone, flash itu harus diatur gitu ya. Jadi kalau misalkan indoor dan malam hari terutama itu harus ada lampu yang menerangi gitu. Jadi cahaya kan kita juga akan
tidak suka ya ketika mau membeli barang terus fotonya gelap gitu. Nah, itu tidak tidak menarik gitu. Nah, cahaya terang ini adalah sebenarnya kita bisa dengan mudah mendapatkannya dengan cahaya matahari. Jadi memang untuk pemotretan itu yang paling penting, bukan yang paling penting, yang paling baik adalah cahaya matahari karena nanti fotonya bisa terang, bagus gitu. Dan murah juga gitu. Ibu tidak perlu menyiapkan lampu dan sebagainya. Jadi kalau bisa foto ketika terang benderang, outdoor gitu. Nah, itu akan warna-warna itu akan keluar semua gitu. Nah, yang keempat adalah gunakan aksesoris pendukung atau bisa juga foto yang bertema. Misalnya lagi semuanya adalah tema Bandeng Lele. Nah, semua Bandeng Lele itu di foto-foto gitu, dijadikan satu tema atau bisa juga aksesoris yang mendukung. Misalnya karena ibu jualan batik, bisa juga dengan aksesoris yang mendukung misalnya canting atau bunga atau apa nanti disesuaikan saja gitu. Nah, maksimalkan pengaturan di handphone. Jadi ini maksudnya pengaturan kamera ya, karena beberapa handphone ada pilihan kamera yang kualitasnya bagus dan kualitas yang burem, agak burem. Nah, itu coba kualitas di handphone masing-masing coba ditingkatkan menjadi kualitas yang paling bagus gitu. Nah, terus abis itu yang keenam adalah untuk foto kain atau foto bahan, foto produk dari dekat juga agar serat-serat kainnya itu terlihat. Jadi orang itu kan akan bisa melihat ya, oh ini kainnya sepertinya katun apa gitu, katun X, katun Y, misalnya seperti itu. Jadi pembeli itu sudah bisa membayangkan dari foto serat-serat kain yang sangat dekat seperti itu. Nah, karena ini batik bermotif ya, kalau bisa adalah foto produk dari berbagai macam sudut sehingga semua motif itu terlihat gitu. Karena kan pasti kalau batik itu sudut sudut kiri, sudut kanan, sudut atas, sudut bawah itu berbeda. Nah, kalau bisa foto dari berbagai macam sudut itu agar orang bisa melihat bahwa oh iya ya kalau dilihat dari sudut ini seperti ini, kalau dilihat dari sudut itu seperti itu gitu. Nah, terus kan kemudian hindari penggunaan fitur zoom ketika memotret. Jadi misalkan fotonya di 3 meter jaraknya dari ibu atau 2 meter dari ibu gitu. Nah, terus di zoom. Nah, itu jangan ya. Jadi nanti akan blur atau buram fotonya itu nggak menarik untuk menjadi foto produk gitu. Terus ketika selanjutnya adalah usahakan handphone tidak bergoyang ketika memotret agar foto juga tidak buram. Jadi misalkan ibu deg-degan nih, terus tiba-tiba pas memotret tangannya goyang-goyang gitu. Nah, usahakan kameranya stabil. Jadi nanti foto yang dihasilkan itu bagus gitu, tidak buram. Nah, terus kemudian berikan watermark atau tanda agar foto tidak dicuri oleh orang lain. Nah, ini banyak banget ya kasus sekarang pencurian foto. Jadi kalau misalkan ibu tidak ingin fotonya digunakan oleh toko lain, ibu bisa memberikan watermark atau tanda atau tulisan gitu di tengah-tengah foto. Boleh kecil, boleh besar, tapi yang pasti bisa menandai bahwa foto itu milik toko ibu gitu. Tidak ada yang boleh mengambilnya seperti itu. Ya. Nah, ini ada beberapa contoh-contoh bagaimana foto yang menarik. Nah, seperti ini ya. Ini misalkan satu batik, satu motif batik. Jadi nanti kan bisa satu kali upload itu bisa sampai 10 gambar ya, Ibu ya. Jadi bisa slide satunya itu dilipat rapi gitu, digunakan apa? Diberikan aksesoris terus dan sebagainya. Motifnya juga ditonjolkan gitu. Nah,